Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Andini, NPM 21120004, kelas SIP 2101, Universitas Budi Dharma. Dengan beradanya saya di video ini, saya ingin mempresentasikan hasil kuis dan UTS mata kuliah saya, pengantar multimedia, dengan judul Estetika Seni Grafis dan Sketsa. Kita masuk ke presentasinya. Yang pertama, estetika seni grafis. Kata estetika berasal dari kata Yunani aesthesis yang berarti perasaan, selera perasaan, atau taste. Secara sederhana, estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Ada dua teori estetika, yang pertama teori subjektif dan kedua teori objektif. Yang pertama, teori subjektif. Teori subjektif adalah teori yang menyatakan bahwa adanya nilai keindahan hanya tanggapan perasaan orang yang melihat karya tersebut, tanpa adanya penjelasan tentang ciri-ciri keindahan benda yang dilihatnya. Seperti ada sebuah contoh karya seni, dan ada seseorang berkomentar, "Menurut saya, bagus." Dan ada seseorang lainnya berkomentar juga, "Menurut saya sih kurang bagus." Mereka berkomentar itu tanpa adanya penjelasan yang jelas mengapa mereka berkomentar seperti itu. Itu adalah contoh teori subjektif. Yang kedua, kita ke teori objektif. Teori yang menyatakan bahwa nilai keindahan ada pada karya yang dilihatnya. Teori ini melihat nilai keindahan dari komposisi dan unsur-unsur pembentuk karya yang dilihatnya, sehingga kita bisa memberikan penjelasan tentang ciri-ciri keindahan yang terkandung pada suatu karya. Kita ketahui prinsip-prinsip seni yaitu ada dua, komposisi dan unsur-unsur seni. Kita ke yang pertama, komposisi. Yang dimaksud komposisi dalam seni yaitu susunan unsur-unsur seni yang mengikuti kaidah-kaidahnya. Dan kaidah-kaidah komposisi itu ada 4, proporsi, keseimbangan, irama, dan kesatuan. Kita yang ke pertama, proporsi. Proporsi adalah perbandingan antara bagian yang satu dengan yang lainnya dan antara setiap bagian dengan keseluruhan pada suatu komposisi. Dan yang kedua, keseimbangan adalah kesamaan dari unsur-unsur yang berlawanan tetapi saling memerlukan karena dapat menciptakan suatu kesatuan. Dan yang ketiga, irama. Dalam seni, irama tidak bisa didengar tetapi hanya bisa dirasakan dan dipahami oleh perasaan-perasaan orang yang memiliki kepekaan estetis. Dan yang keempat, kesatuan. Setiap karya seni dibentuk oleh unsur-unsurnya tidak tampil secara terpisah, melainkan harus saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh, bermakna, dan harmonis. Adapun unsur-unsur seni, yang dimaksud unsur-unsur seni ialah semua bagian yang mendukung terwujudnya suatu karya seni. Unsur-unsur seni dibedakan atas dua. Yang pertama, unsur fisik atau visual. Unsur fisik atau visual yaitu unsur yang dapat dipahami secara visual. Ada antara lain garis, bentuk, bidang, tekstur, gelap terang, dan warna. Dan yang kedua ada unsur fisikis atau psikologi. Unsur fisikis yaitu unsur yang tidak dapat dipahami secara visual tetapi hanya dapat dirasakan saja, antara lain emosi, pikiran, pandangan, gagasan, dan karakter. Kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya yaitu sketsa. Apa itu sketsa? Sketsa adalah gambar sederhana atau draft kasar yang dibuat untuk melukiskan bagian-bagian pokok yang ingin diungkapkan oleh pembuatnya. Hebat atau tidaknya seseorang dalam menggambar dapat terlihat dari sketsanya. Belajar sketsa akan melatih dalam menciptakan garis yang spontan namun tetap mencerminkan objek-objek yang akan ditangkap. Adapun fungsi sketsa antara lain 3. Yang pertama, sebagai gambar awal untuk meminimalisir kesalahan dalam membuat gambar atau lukisan. Yang kedua, membantu pengamatan seorang seniman dalam memulai karyanya. Yang ketiga, membantu meningkatkan kemampuan seniman dalam mengkoordinasikan hasil pengamatan dan keterampilan tangan. Ada juga jenis-jenis sketsa. Pertama, sketsa gambar garis besar, yaitu sketsa yang dibuat dalam bentuk gambar garis-garis sederhana tanpa rincian dan belum selesai. Yang kedua, sketsa cepat, yaitu sketsa yang dibuat dengan menggunakan beberapa garis besar saja untuk memperlihatkan citra pada sketsanya yang telah selesai. Yang ketiga,
studi sketsa yaitu sketsa yang dibuat dalam bentuk coretan-coretan cepat dan kurang terperinci, di mana tujuannya untuk memberikan gambaran umum lukisan. Kita masuk ke unsur-unsur sketsa. Ada 5. Yang pertama garis, yaitu unsur utama dalam sketsa terdiri dari vertikal, horizontal, dan melengkung. Yang kedua warna, yaitu kombinasi warna hitam dan putih yang memberikan efek gelap dan terang dari gambar sketsa yang telah dibuat. Dan yang ketiga ada bidang, yaitu bagian yang terbentuk dari garis-garis yang dapat disatukan dan dapat menjelaskan bagian kecil dari suatu gambar karena merupakan bagian dari bentuk. Dan selanjutnya bentuk, yaitu gabungan dari beberapa bidang yang dapat membuat suatu sketsa memiliki arti. Dan yang terakhir ada efek pencahayaan, yaitu efek yang diberikan pada sketsa sehingga gambar yang dihasilkan dapat terlihat lebih jelas. Ada teknik-teknik membuat sketsa, yaitu teknik arsir, teknik Dussel, teknik perspektif, teknik blok, teknik linear, teknik pointillis, dan teknik akuarel. Dan kita langsung yang ke pertama, yaitu teknik arsir, yaitu membuat sketsa dengan membuat arsiran garis-garis murni, dan ada juga contohnya. Dan yang kedua, yaitu teknik Dussel, yaitu teknik membuat sketsa yang mirip seperti teknik arsir, namun garis-garisnya dibuat lebih halus dan cara digosok sehingga terlihat gradiasi warna yang halus, dan ada juga contohnya. Dan selanjutnya teknik perspektif, yaitu teknik membuat sketsa dengan membuat gambar yang dapat mengkomunikasikan objek tertentu sebagaimana yang terlihat oleh mata melalui sudut pandang tertentu, dan ada juga contohnya. Selanjutnya kita ke teknik blok, yaitu teknik membuat sketsa dengan cara menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga hanya tampak bentuk umumnya saja atau global, seperti contoh ini. Kita lanjut ke teknik linear. Teknik linear yaitu teknik membuat sketsa dengan dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik itu garis lurus maupun melengkung. Contohnya seperti ini. Kita selanjutnya, teknik pointillis. Teknik pointillis adalah teknik membuat sketsa dengan menggabungkan titik-titik menjadi suatu bentuk dan menghasilkan efek gelap terang pada suatu objek. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir yaitu teknik akuarel, yaitu teknik membuat sketsa dengan menggunakan sapuan warna tipis cat air sehingga menghasilkan gambar transparan seperti contoh ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.